Selamat malam, selamat siang, selamat pagi mahasiswa sekalian. Pada hari ini kita akan kuliah ya sebagai pengantar untuk mengerjakan tugas pada hari ini. Yang jelas sekarang ini targetnya kalau kita lihat lembar tugasnya yaitu sudah tanggal 4 tanggal 4 Oktober, yaitu mulai masuk ke ruang. Nah, pada hari ini akan kami kasih pendahuluan perkuliahan tentang apa saja yang akan harus Anda kerjakan dalam pekerjaan studio mulai hari ini ya sampai nanti tanggal 18 dikumpulkan. Ya, jadi hari ini sampai 18 apa aja yang harus Anda kerjakan. Bobotnya sudah Anda ketahui, 15% dikerjakan dengan grup, sistem grup. Ya, artinya kelompok ya, satu meja yang terdiri dari 4 orang itu silakan nanti mengerjakan tugas ini bersama-sama. Ada target yang harus dicapai di sini, yaitu kalau kita lihat sini nomor 3 ini ya, ini targetnya adalah ini ruang. Ini hasilnya adalah satu, yang penting ini program ruangnya gimana, terus besaran ruangnya nanti dicari, dan organisasi ruang. Ini yang harus didapatkan pada hasil akhir. Dan yang tidak penting, tidak kalah pentingnya yaitu adalah hasil studi banding. Nah, ini perlu nanti kita jelaskan apa aja dan bagaimana harus melakukan studi banding. Ya, baik, kita masuk ke ruang. Oke. Jadi ya, jadi kita akan masuk ke program ruang. Kita tahu bahwa tugas kita ini adalah apa? Bikin hotel ya. Hotel transit. Backgroundnya sudah saya terangkan kemarin ya, yaitu karena berwisata ya, karena berwisata perlu durasi waktu yang lama, maka karena tidak cukup sehari, karena harus 2 hari atau berapa hari, maka sangat dibutuhkan namanya hotel transit. Nah, pertanyaannya di sini yang harus Anda kerjakan, ruangnya apa saja sih? Ya, ruang ini. Ruangnya kalau hotel transit itu apa saja? Nah, ini pertanyaan yang harus Anda cari ya dalam definisi. Ruangnya apa saja sih kalau bikin hotel transit ini? Nah, caranya gimana? Ada 2 cara, yaitu satu bisa Anda dapatkan dari literatur, silakan literatur mungkin dari contoh-contoh. Yang kedua harus dengan studi banding. Nah, studi banding. Studi banding ini ada 2 di literatur juga, literatur, dan ini lapangan. Nah, jadi 2 hal ini yang harus Anda lakukan dalam melakukan divisi ruang. Nah, silakan diskusi di sini. Mungkin diawali dengan studi literatur dulu hari ini. Hari ini Anda bisa melakukan studi literatur, atau dari definisi yang bisa disimpulkan dari yang sudah saya sampaikan itu mungkin sudah bisa ada gambaran sedikit, misalkan ya. Yang pertama mungkin jenis ruang bisa muncul, paling enggak kan perlu ruang tidur, ya, ruang tidur. Terus ruang apa aja yang diwajibkan di soal, apalagi apa itu? Ada restoran. Itu kan wajib di dalam tugas. Ada lagi apa? Kolam renang, itu wajib toh. Kolam renang, apalagi? Kolam renang. Nah, kira-kira apa lagi mungkin? Nah, bisa Anda diskusikan ya, diskusi aja. Bebas. Wah, ada ini, coba gitu. Ya, sebelum Anda melakukan studi banding ke lapangan ini, Anda silahkan diskusi dulu ini.
Ini diskusi kelompok, ya. Diskusi, silakan hari ini diskusi. Kira-kira jenis ruangnya apa saja? Nah, bisa juga kamu dari literatur ini, dari download, silakan. Jenisnya hotel itu apa saja itu. Nah, dari sini Anda bisa juga mendapatkan ini diskusi ini. Nah, sehingga muncullah jenis-jenis ruang awal ya. Satu, jadi ini pertama muncullah jenis jenis ruang pertama. Ada juga misalkan hotel transit ya, namanya hotel transit. Kamu kasih tema boleh. Ya, misalkan dimunculkan tema, ya, dikasih tema misalkan kelompok ya silakan. Munculkan tema. Nah, misalkan hotel transit apa? Misalkan modern. Oh, modern itu seperti apa sih? Nah, silahkan. Kan ada lagi mungkin syar'i, 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 islami, islami misalkan, islami. Otomatis apa di sini? Ada plus, ada musolanya besar misalkan di situ. Muncul aktivitas baru ya. Sehingga ini bisa munculkan ke sini. Jadi tema itu bisa memunculkan tema ini. Misalkan temanya apa? rock, rock and roll, rock, musik rock gitu ya. Rock and roll, and roll ya, and roll. Ya misalkan. Jadi mungkin musiknya koboi misalkan. Ya, suasana akan muncul seperti ini. Jadi tema boleh dihadirkan silakan, diskusikan aja. Oh, temanya tradisional, temanya tradisi misalkan. Di Batu kira-kira apa ya tradisinya dicari, atau temanya alami atau apa silakan ya. Jadi silakan Anda boleh di dalam diskusi ini munculkan tema juga. Nah, gitu ya. Oke. Maka setelah bahan ini sudah ketemu ini, Anda bisa punya bahan untuk studi banding. Ya, studi banding. Lalu baru lakukanlah studi banding. Studi banding di lapangan. Tujuannya apa sih studi banding itu? Yang satu, yang pertama kali adalah ini mengetahui jenis ruang, ya, program ruang, sorry. Yang lebih penting lagi yang kedua adalah ukuran, ya, ukuran ruang. Terus yang ketiga adalah apa? Ukuran ruang apa? Bisa suasana dan lain-lain boleh sini. Suasananya dimasukkan. Kalau ruang tidur itu suasananya gimana, jenis-jenis ruangnya itu apa saja, ukurannya kira-kira di mana, dimensinya seperti itu aja. Sedangkan bentuk bangunannya dan sebagainya itu di dalam konteks ini tidak penting ya, karena studi banding ini kaitannya dengan ruang. Nah, gitu ya. Jadi nanti dari sini muncullah jenis ruangnya dicari, besaran ruangan juga didapatkan. Gitu ya. Nah, silahkan dilakukan studi banding berkaitan dengan itu. Baik, dari studi banding ya, ini bisa, apakah hasil studi banding itu terus dipakai? Apa terus digunakan misalkan digunakan pertanyaannya ngono. Pertanyaannya tidak harus. Kenapa terus digunakan? Ya tidak harus ya, ini tidak harus. Tidak harus. Silahkan didiskusikan lagi. Tidak harus. Diskusikan lagi. Nah, muncullah diskusi lagi di sini, diskusi lagi. Diskusi. Nah, ini dari sini dari diskusi ini diputuskanlah program ruang. Program ruang. Nah, terus apalagi besaran ruang. Nah, besaran ruang, ruangannya ukurannya berapa sih? Nah, ini kaitannya jumlah ruang malahan kan bisa dari program ruang ini akan temulah
besaran ruang, ada lagi nanti jumlah kamar bisa ditentukan itu ya, jumlah kamar, apalagi banyak hal yang bisa dilakukan. Nah ya, diskusi ini muncullah ini. Nah, sudah ya. Nah, setelah di sini Anda bikin organisasi ruang. Organisasi ruang ini kelompok ruang ya. Bisa ruang. Ya, organisasi ruang apa? Ya, ini organisasi ruang itu bisa dikelompokkan. Ya, yang pertama kali di pengelompokan ruang. Ini pengelom aduh sorry penge aduh sorry pengelompokan ruang. Nah, ini misalkan kelompok hunian satu, kelompok hunian misalkan itu hunian terus dua mungkin kelompok servis ya toh, servis ini kelompok ruang apa saja jenisnya. Hunian itu jelas kamar tidur dan sebagainya. Mungkin kelompok tiga apa parkir mungkin sendiri ya toh, kan nggak bisa, dan lain-lain. Pak silahkan dan lain-lain. Pak kalau hanya ini aja boleh saja, silakan ya, boleh ya, silakan dibikin pengelompokan ya hasil diskusi nanti. Nah, silakan dilakukan. Nah, itu ya. Jadi penting yang Anda lakukan yang pertama kali adalah ini. Oke. Jadi apa? Oke. Apa ini? Diskusi yang pertama hari ini tolong mencari apa? Jenis-jenis ruang tapi hasil diskusi. Nah, silakan. Berdasarkan bersumber dari literatur ini ya, diskusikan hari ini diskusi ruang apa saja jenis ruang yang kira-kira muncul. Kalau perlu dimunculkan tema, silakan. Tema misalkan Islami ini akan lain. Kalau Islami artinya oke, oh di sana masjidnya besar, musolanya, berarti saya akan tertarik di situ. Oh di sana suasananya masa lalu ya kan, atau rock and roll, koboi, modern, tradisional misalkan suasananya. Ini tentu ada munculkan fasilitas baru ya. Akibat tema ini muncul fasilitas ya, fasilitas itu hubungannya dengan ruang tentunya, ruang apa ya, silahkan diskusi. Oke, setelah itu siap studi banding. Nah, studi banding apa? Studi banding ke objek artinya lapangan. Ini studi banding lapangan ya, jangan lupa lapangan lapangan. Nah ini yang studi apa ya, jenis ruangnya apa saja, ukurannya, dimensinya apa saja, suasananya ruangnya seperti apa. Tentu ini plus foto ya, di sini pakai foto, dilengkapi dengan foto dan sebagainya. Nah itu ya, yang jelas untuk studi banding ini kita tidak mengeluarkan surat izin ya, waktunya mepet sekali. Silakan, arsitek harus pinter mencari caranya gimana. Kemarin udah saya ceritain, Anda bisa nginep lah sehari gitu ya, silakan. Kalau dengan cara yang bagaimana silakan, Anda harus pinter ya. Apa terus digunakan ya. Pertanyaannya, hasil studi banding ini apa harus digunakan? Nah, tidak harus. Diskusikan lagi. Program hasilnya adalah satu, mesti program ruang, besaran ruang, terus kira-kira jumlah kamarnya gimana ya toh. Setelah itu langkah satu, hasilnya akan 1, 2 ya, dan 3. Ini 3 hal. Ini yang diminta goal akhir dari kerjaan saudara. Nah, untuk mendapatkan ini semua harus melalui studi banding ini. Ya, studi banding itu harus ada buktinya bahwa Anda melakukan studi banding. Nah, berarti ini yang keempat, ini hasil yang keempat yang harus dikumpulkan pada akhir pengerjaan tugas ini, yang dilakukan pada tanggal berapa ini? Coba kita lihat, dikumpulkan pada tanggal berapa nih? 18 ya, ini ya
Jadi pas 18 ini ya. Ya, jadi pas 18 Oktober dikumpulkannya. Gitu ya. Baik, jadi mungkin pertemuan hari ini kita akhiri sekian. Ya, silahkan Anda bekerja di studio pada hari ini. Ya, nanti kita akan keliling memberi asistensi ke saudara. Silahkan mulai bersiap-siap kerja diskusi-diskusi studio mulai hari ini. Baik, silahkan. Selamat bertugas, selamat bekerja.